Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul posting transaksi dan neraca saldo serta menemukan kesalahan dan mengoreksinya. Sebelum kami mulai, kami perkenalkan terlebih dahulu dosen pengampu kami, yaitu Ibu Rona Tumiur M. Caroline S. SEMM. Berikutnya ada anggota kelompok kami. Di sini ada 3 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada posting transaksi dari jurnal ke buku besar. Yang kedua ada jenis-jenis kesalahan yang umum terjadi dalam proses posting transaksi dan penyusunan neraca saldo serta cara efektif untuk menemukan dan mengoreksi kesalahan tersebut. Yang ketiga, ada pengaruh kesalahan dalam posting transaksi terhadap keakuratan laporan keuangan dan langkah-langkah koreksi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut agar laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Di sini ada 3 materi yang akan kami sampaikan. Posting transaksi dari jurnal ke buku besar. Prosedur yang tepat dalam melakukan posting transaksi dari jurnal ke buku besar merupakan salah satu langkah penting dalam siklus akuntansi yang memastikan keakuratan penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pencatatan. Setiap langkah dalam prosedur ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Contoh kasusnya, pada tanggal 1 Januari 2024, PT Sejahtera melakukan setoran modal sebesar Rp 50 juta. Pada tanggal 3 Januari 2024, PT Sejahtera membeli perlengkapan kantor senilai Rp 10 juta secara tunai. Pada tanggal 5 Januari 2024, PT Sejahtera melakukan penjualan barang sebesar Rp 15 juta secara tunai. Pada tanggal 7 Januari 2024, PT Sejahtera membayar sewa kantor sebesar Rp 5 juta untuk bulan Januari. Jurnal umum. Langkah pertama dalam proses ini adalah mencatat transaksi keuangan ke dalam jurnal umum. Setiap transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik itu penjualan, pembelian, penerimaan kas, maupun pengeluaran kas, harus dicatat secara rinci. Jurnal umum biasanya memuat tanggal transaksi, akun yang terlibat, jumlah debit dan kredit, serta deskripsi atau narasi singkat mengenai transaksi tersebut. Proses pencatatan di jurnal umum harus mengikuti prinsip dasar akuntansi, yaitu prinsip double entry atau pencatatan ganda, di mana setiap transaksi akan melibatkan setidaknya 2 akun dengan jumlah debit dan kredit yang sama. Di sini kami lampirkan tabel jurnal umum dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Januari. Tanggal 1 Januari 2024 ada kas berada di debit sebesar 50 juta dan modal berada di kredit sebesar 50 juta. Tanggal 3 Januari 2024 ada perlengkapan di debit sebesar 10 juta dan kas di kredit sebesar 10 juta. Tanggal 5 Januari 2024 ada kas berada di debit sebesar 15 juta dan pendapatan berada di kredit sebesar 15 juta. Tanggal 7 Januari 2024 ada sewa berada di debit sebesar 5 juta dan kas berada di kredit sebesar 5 juta. Identifikasi akun yang terlibat. Setelah transaksi dicatat di jurnal umum, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi akun-akun yang terlibat dalam setiap transaksi. Dalam setiap pencatatan akun yang terkena dampak transaksi tersebut harus dicari di dalam buku besar. Buku besar berisi rincian saldo untuk setiap akun yang digunakan perusahaan. Akun-akun ini bisa berupa akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Pengidentifikasi akun dengan benar merupakan langkah yang krusial, karena kesalahan dalam menentukan akun yang terlibat dapat mengakibatkan kesalahan dalam keseluruhan pencatatan dan perhitungan saldo. Posting transaksi ke buku besar.
Setelah akun yang tepat diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memindahkan atau memposting transaksi dari jurnal umum ke buku besar. Proses posting ini melibatkan pemindahan jumlah debit dan kredit dari setiap transaksi ke akun yang relevan di buku besar. Setiap transaksi dicatat dengan cara yang sama seperti di jurnal umum, di mana jumlah debit dicatat di sisi debit akun yang bersangkutan dan jumlah kredit dicatat di sisi kredit akun yang bersangkutan. Penting untuk memastikan bahwa jumlah yang diposting sesuai dengan yang tercatat di jurnal umum, serta dilakukan dengan urutan yang benar untuk menjaga konsistensi pencatatan. Posting jurnal umum ke buku besar. Di sini ada tabel. Yang pertama, buku besar kas tanggal 1 Januari 2024 ada setoran modal berada di debit sebesar 50 juta dan saldo 50 juta. Tanggal 3 Januari 2024 ada pembelian perlengkapan di kredit sebesar 10 juta dan saldo sebesar 40 juta. Tanggal 5 Januari 2024 ada penjualan di debit sebesar 15 juta dan saldo sebesar 55 juta. Tanggal 7 Januari 2024 ada pembayaran sewa di kredit sebesar 5 juta dan saldo sebesar 50 juta. Posting yang kedua ada buku besar modal tanggal 1 Januari 2024 setoran modal di kredit berisi 50 juta dan saldo berisi 50 juta. Yang ketiga buku besar perlengkapan tanggal 3 Januari 2024 ada pembelian di debit sebesar 10 juta dan saldo sebesar 10 juta. Yang keempat, ada buku besar pendapatan tanggal 5 Januari 2024 ada penjualan di kredit sebesar 15 juta dan saldo sebesar 15 juta. Yang kelima, buku besar sewa. Tanggal 7 Januari 2024 ada pembayaran sewa di debit sebesar 5 juta dan kredit dan saldo sebesar 5 juta. Pemberian referensi atau nomor jurnal. Untuk memudahkan penelusuran dan audit di masa mendatang, setiap transaksi yang diposting ke buku besar harus diberi nomor referensi atau kode jurnal. Nomor referensi ini berfungsi untuk menghubungkan antara jurnal umum dan buku besar, sehingga ketika dilakukan pengecekan ulang, akuntan dapat dengan mudah menemukan asal transaksi dan melakukan validasi. Pemberian referensi juga berguna untuk mempercepat proses pelacakan jika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam neraca saldo. Perhitungan saldo akun. Setelah transaksi diposting ke buku besar, langkah berikutnya adalah menghitung saldo akhir setiap akun. Setiap akun di buku besar akan memiliki dua kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Saldo akhir suatu akun dihitung dengan cara menjumlahkan semua entry debit dan kredit, kemudian mencari selisih antara kedua jumlah tersebut. Jika jumlah debit lebih besar, saldo akun tersebut adalah saldo debit. Sebaliknya, jika jumlah kredit lebih besar, saldo akun tersebut adalah saldo kredit. Perhitungan saldo ini harus dilakukan dengan akurat, karena kesalahan dalam menghitung saldo akan berakibat pada ketidakseimbangan neraca saldo dan kesalahan dalam laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo. Setelah saldo setiap akun di buku besar selesai dihitung, langkah berikutnya adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar dari semua akun beserta saldo akhirnya, baik saldo debit maupun saldo kredit. Dalam neraca saldo, jumlah total saldo debit harus sama dengan jumlah total saldo kredit. Jika jumlahnya tidak seimbang, berarti terdapat kesalahan dalam proses pencatatan, entah itu dalam posting transaksi, perhitungan saldo, atau pemilihan akun yang salah. Oleh karena itu, neraca saldo berfungsi sebagai alat untuk memeriksa dan memverifikasi keakuratan pencatatan transaksi. Di sini kami sudah cantumkan tabel neraca saldo yang berisi akun debit dan kredit. Di akun ada kas yang berisi di debit sebesar 50 juta, perlengkapan sebesar
10 juta berada di debit, sewa sebesar 5 juta berada di debit, modal sebesar 50 juta berada di kredit, pendapatan sebesar 15 juta berada di kredit. Totalnya di debit sebesar 65 juta dan kredit sebesar 65 juta. Pengecekan dan koreksi kesalahan. Proses penyusunan neraca saldo juga melibatkan pengecekan kembali terhadap kesalahan yang mungkin terjadi selama proses posting. Jika terjadi ketidakseimbangan antara total saldo debit dan kredit, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan kembali terhadap setiap transaksi yang telah diposting. Kesalahan yang umum terjadi meliputi salah mencatat jumlah, salah menentukan akun yang terlibat, atau salah menempatkan transaksi di sisi debit atau kredit. Jika kesalahan ditemukan, maka harus segera dilakukan koreksi melalui jurnal penyesuaian di mana akun yang salah dapat diperbaiki dengan mencatat jumlah yang benar. Pelaporan keuangan. Setelah neraca saldo berhasil disusun dan diverifikasi keakuratannya, langkah terakhir adalah menyusun laporan keuangan berdasarkan saldo akun-akun yang ada di neraca saldo. Laporan keuangan ini meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan neraca. Keakuratan laporan keuangan sangat bergantung pada keakuratan proses posting transaksi dan penyusunan neraca saldo, sehingga setiap tahapan harus dilakukan dengan teliti. Prosedur posting transaksi ke buku besar merupakan proses yang memerlukan ketelitian dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi. Langkah-langkahnya meliputi pencatatan transaksi di jurnal umum, identifikasi akun, pemindahan transaksi ke buku besar, perhitungan saldo, penyusunan neraca saldo, dan pengecekan kesalahan. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat diandalkan karena neraca saldo yang seimbang mencerminkan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar. Yang kedua, ada jenis-jenis kesalahan yang umum terjadi dalam proses posting transaksi dan penyusunan neraca saldo, serta bagaimana cara efektif untuk menemukan dan mengoreksi kesalahan tersebut. Jenis-jenis kesalahan dalam proses posting transaksi dan penyusunan neraca saldo. Yang pertama ada kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan terjadi ketika transaksi keuangan tidak dicatat dengan benar di jurnal umum. Kesalahan ini bisa berupa pencatatan jumlah yang salah, transaksi yang tidak tercatat sama sekali, atau penggunaan akun yang tidak sesuai dengan sifat transaksi. Misalnya, suatu pembelian peralatan yang seharusnya dicatat sebagai aset malah dicatat sebagai beban, yang akan berdampak pada saldo akhir akun-akun yang terkait serta laporan keuangan yang tidak akurat. Kesalahan ini dapat menyebabkan saldo akun di buku besar tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua ada kesalahan posting. Kesalahan posting terjadi ketika pencatatan transaksi yang sudah benar di jurnal umum tidak dipindahkan dengan benar ke buku besar. Kesalahan ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk seperti double posting, omission of posting, posting to the wrong akun, misplacement of debit or credit. Kesalahan posting dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam neraca saldo dan menciptakan kesalahan berantai di berbagai akun. Yang ketiga, ada kesalahan dalam perhitungan saldo akun. Setelah transaksi diposting ke buku besar, saldo akhir akun dihitung. Kesalahan perhitungan ini dapat berupa salah menjumlahkan total debit atau kredit, atau kesalahan dalam mencari selisih antara debit dan kredit untuk menentukan saldo akun. Kesalahan ini seringkali terjadi karena kelalaian dalam menghitung atau menggunakan rumus yang salah. Akibatnya saldo akhir akun yang salah akan langsung berdampak pada neraca saldo dan laporan keuangan. Yang keempat, ada kesalahan penempatan dalam neraca saldo. Kesalahan ini terjadi pada tahap penyusunan neraca saldo, di mana akun-akun yang telah diposting dengan benar ke buku besar ternyata dicatat dengan salah di neraca saldo. Kesalahan ini bisa berupa salah memasukkan saldo akun ke kolom debit atau kredit, atau salah dalam penjumlahan total saldo debit dan kredit ketika
jumlah total debit dan kredit dalam neraca saldo tidak seimbang, ini merupakan indikasi adanya kesalahan jika harus segera ditemukan dan dikoreksi. Yang kelima, ada kesalahan transposisi. Kesalahan transposisi terjadi ketika angka yang dicatat dalam transaksi atau posting dibalik urutannya. Misalnya jumlah Rp 1250 ditulis menjadi Rp 2150. Meskipun perbedaannya terlihat kecil, kesalahan ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan yang signifikan dalam neraca saldo. Kesalahan transposisi seringkali sulit ditemukan karena melibatkan perubahan kecil dalam angka. Yang keenam, ada kesalahan omission. Kesalahan ini terjadi ketika suatu transaksi atau akun secara tidak sengaja dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam buku besar atau neraca saldo. Akibatnya, saldo akun yang seharusnya ada menjadi tidak tercatat, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam neraca saldo. Yang ketujuh, ada kesalahan penggunaan akun yang salah. Kesalahan klasifikasi terjadi ketika transaksi diposting ke akun yang tidak tepat. Contoh umum adalah mencatat pembelian aset tetap sebagai beban operasional. Kesalahan ini mungkin tidak langsung memengaruhi keseimbangan neraca saldo, tetapi dapat menyebabkan kesalahan yang signifikan dalam laporan keuangan akhir, terutama dalam laporan laba rugi dan neraca. Cara efektif menemukan dan mengoreksi kesalahan. Yang pertama, ada penyusunan neraca saldo sebagai alat pengecekan neraca saldo disusun untuk memeriksa bahwa total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Jika ada ketidaksamaan, ini adalah tanda bahwa ada kesalahan dalam mencatat atau posting transaksi. Dengan menyusun neraca saldo secara berkala, akuntan dapat dengan cepat mengidentifikasi adanya kesalahan sebelum laporan keuangan final disusun. Pengecekan keseimbangan debit dan kredit dalam neraca saldo adalah langkah awal yang sangat penting untuk menemukan kesalahan. Yang kedua, ada penelusuran jurnal umum dan buku besar. Jika neraca saldo tidak seimbang, langkah selanjutnya adalah menelusuri kembali jurnal umum dan buku besar. Akuntan harus memeriksa setiap transaksi yang dicatat di jurnal dan membandingkannya dengan yang ada di buku besar untuk memastikan bahwa transaksi telah diposting dengan benar. Proses ini melibatkan pengecekan terhadap jumlah debit dan kredit yang diposting serta memastikan bahwa setiap transaksi dipindahkan ke akun yang sesuai. Yang ketiga, ada pemeriksaan kesalahan transposisi. Kesalahan transposisi dapat ditemukan dengan memeriksa selisih antara total debit dan total kredit jika selisihnya adalah kelipatan 9, misalnya 90, 180, dan 270. Maka besar kemungkinan kesalahan tersebut adalah kesalahan transposisi. Setelah itu, akuntan dapat kembali menelusuri jurnal umum dan buku besar untuk mencari transaksi yang melibatkan angka yang mirip dengan perbedaan tersebut. Yang keempat, ada penggunaan referensi dan nomor jurnal. Sistem referensi dan nomor jurnal yang baik dapat sangat membantu dalam menemukan kesalahan. Setiap transaksi yang diposting ke buku besar harus memiliki nomor referensi atau kode jurnal yang memungkinkan akuntan untuk menelusuri asal transaksi. Dengan demikian, ketika terjadi kesalahan, akuntan dapat dengan cepat menemukan transaksi mana yang perlu diperiksa ulang. Yang kelima, ada rekonsiliasi. Akun melakukan rekonsiliasi antara akun juga merupakan cara efektif untuk menemukan kesalahan. Misalnya, untuk akun kas, akuntan dapat membandingkan catatan kas di buku besar dengan catatan kas di bank melalui rekonsiliasi bank. Jika ada perbedaan, maka akuntan dapat menelusuri transaksi yang menyebabkan perbedaan tersebut. Proses rekonsiliasi ini membantu memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dan diposting dengan benar. Yang keenam, ada jurnal koreksi dan jurnal penyesuaian. Jika kesalahan telah ditemukan, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian. Jurnal koreksi digunakan untuk membentulkan kesalahan yang terjadi dalam posting atau pencatatan. Misalnya, jika suatu transaksi diposting ke akun yang salah, jurnal
koreksi dapat digunakan untuk memindahkan saldo dari akun yang salah ke akun yang benar. Jurnal penyesuaian juga digunakan untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya, terutama menjelang akhir periode akuntansi. Yang ketiga, ada pengaruh kesalahan dalam posting transaksi terhadap keakuratan laporan keuangan dan bagaimana langkah-langkah koreksi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut agar laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Pengaruh kesalahan dalam posting transaksi terhadap laporan keuangan. Yang pertama, keseimbangan yang salah antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Kesalahan dalam posting transaksi dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara aset, liabilitas, dan ekuitas dalam neraca. Misalnya, jika suatu pembelian aset dicatat sebagai beban operasional, maka aset perusahaan akan dilaporkan lebih rendah daripada yang sebenarnya. Sementara laba bersih juga akan terpengaruh karena adanya pengurangan beban yang tidak semestinya. Kesalahan ini dapat memberikan gambaran yang salah tentang posisi keuangan perusahaan dan potensi arus kas masa depan. Yang kedua, ada pengaruh pada laporan laba rugi. Kesalahan dalam pencatatan pendapatan atau beban dapat berdampak langsung pada laporan laba rugi. Jika pendapatan dicatat lebih rendah dari yang seharusnya, maka laba bersih akan terlihat lebih kecil. Sementara jika beban dicatat lebih besar dari yang sebenarnya, hal yang sama juga terjadi. Sebaliknya, jika pendapatan atau beban dicatat lebih besar dari yang semestinya, laba perusahaan akan terlihat lebih tinggi dari kondisi real. Kesalahan ini akan memengaruhi pemahaman pemangku kepentingan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, ada pengaruh pada laporan arus kas. Meskipun laporan arus kas menggunakan pendekatan yang berbeda dari laporan laba rugi dan neraca, kesalahan dalam posting transaksi yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas tetap dapat memengaruhi arus kas yang dilaporkan. Misalnya jika penerimaan kas dari pelanggan dicatat lebih rendah dari yang sebenarnya, laporan arus kas dari aktivitas operasional akan menunjukkan jumlah arus kas yang lebih kecil, memberikan kesan bahwa perusahaan memiliki masalah likuiditas. Yang keempat, ada pengaruh pada perhitungan pajak. Kesalahan dalam posting transaksi juga dapat memengaruhi perhitungan pajak perusahaan. Misalnya jika pendapatan atau beban tidak dicatat dengan benar, perhitungan pajak penghasilan akan menjadi tidak akurat, yang dapat menyebabkan pembayaran pajak berlebih atau kurang bayar. Kesalahan ini dapat menimbulkan masalah hukum bagi perusahaan dan berisiko terhadap audit pajak di masa mendatang. Yang kelima, ada kinerja keuangan yang salah selain memengaruhi posisi keuangan perusahaan. Kesalahan dalam posting transaksi juga dapat memengaruhi rasio keuangan yang digunakan oleh manajemen dan investor untuk menilai kinerja perusahaan. Rasio profitabilitas, likuiditas, dan leverage dapat terlihat lebih baik atau lebih buruk, tergantung pada bagaimana kesalahan tersebut berdampak pada laporan keuangan. Langkah-langkah koreksi untuk memperbaiki kesalahan. Yang pertama, identifikasi kesalahan. Langkah pertama dalam memperbaiki kesalahan adalah mengidentifikasi kesalahan yang terjadi. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan rutin terhadap saldo akun di buku besar serta menyusun neraca saldo secara berkala. Jika neraca saldo tidak seimbang, ini merupakan indikasi bahwa ada kesalahan dalam posting transaksi. Selain itu, audit internal juga dapat membantu mengidentifikasi kesalahan dan dalam posting. Yang kedua, ada penelusuran transaksi ke jurnal umum. Setelah kesalahan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menelusuri kembali transaksi yang telah dicatat di jurnal umum. Akuntan perlu memeriksa catatan asli transaksi, termasuk faktur kwitansi atau dokumen pendukung lainnya. Untuk memastikan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dengan benar di jurnal, jika ditemukan bahwa transaksi salah diposting, misalnya ke akun yang salah atau jumlah yang salah, maka langkah koreksi dapat dilakukan. Yang ketiga, membuat jurnal koreksi. Jika kesalahan terjadi,
akuntan harus membuat jurnal koreksi. Jurnal koreksi ini bertujuan untuk membalikkan posting yang salah dan menggantinya dengan yang benar. Contohnya, jika pendapatan yang seharusnya dicatat di akun pendapatan usaha diposting ke akun pendapatan lain-lain, maka jurnal koreksi akan melibatkan pengurangan saldo di akun pendapatan lain-lain dan menambahkannya ke akun pendapatan usaha. Jurnal koreksi harus disertai dengan dokumentasi yang jelas agar dapat ditelusuri kembali jika diperlukan. Yang keempat, ada rekonsiliasi akun untuk memastikan tidak ada kesalahan yang terlewatkan. Rekonsiliasi akun perlu dilakukan secara berkala. Misalnya untuk akun kas, rekonsiliasi antara saldo buku besar dan laporan bank harus dilakukan. Hal ini membantu memastikan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran kas telah dicatat dengan benar. Jika penerimaan dan pengeluaran kas telah dicatat dengan benar, jika ditemukan perbedaan, akuntan dapat melakukan penelusuran lebih lanjut dan mengoreksi kesalahan yang terjadi. Yang kelima, ada penyesuaian akun dalam beberapa kasus. Kesalahan mungkin tidak terdeteksi sampai akhir periode akuntansi. Jika hal ini terjadi, maka perlu dilakukan jurnal penyesuaian untuk memperbaiki saldo akhir akun. Jurnal penyesuaian ini biasanya melibatkan koreksi terhadap akun-akun yang terkait dengan pendapatan dan beban, seperti beban penyusutan, piutang tak tertagih, atau akrual beban. Penyesuaian ini akan membantu memastikan bahwa saldo akhir akun-akun tersebut mencerminkan kondisi sebenarnya pada akhir periode. Yang keenam, ada penggunaan sistem akuntansi terkomputerisasi. Untuk meminimalisir kesalahan manual dalam posting transaksi, banyak perusahaan yang menggunakan sistem akuntansi terkomputerisasi. Sistem ini dirancang untuk secara otomatis memposting transaksi ke akun-akun yang sesuai berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Sistem ini juga sering kali dilengkapi dengan fitur-fitur pengecekan otomatis, seperti pengecekan keseimbangan debit dan kredit yang dapat membantu mengidentifikasi kesalahan lebih cepat. Namun, meskipun menggunakan sistem terkomputerisasi, pengecekan manual dan audit tetap diperlukan untuk memastikan keakuratan data. Yang ketujuh, ada pelatihan dan pemahaman akuntan. Kesalahan dalam posting transaksi seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau ketelitian akuntan dalam mencatat dan memindahkan transaksi. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan untuk akuntan sangat penting. Akuntan perlu memahami prinsip-prinsip akuntansi dengan baik serta cara menggunakan sistem akuntansi yang ada. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki kebijakan pengecekan berlapis di mana satu akuntan memeriksa pekerjaan akuntan lain untuk memastikan tidak ada kesalahan yang terlewatkan. Kesimpulannya, bahwa setiap langkah dalam siklus akuntansi sangat penting untuk memastikan keakuratan dan integritas laporan keuangan. Posting transaksi memungkinkan informasi keuangan diatur dengan benar ke dalam akun yang sesuai. Neraca saldo digunakan untuk memverifikasi keseimbangan antara debit dan kredit yang merupakan indikator awal dari akurasi pembukuan. Menemukan dan mengoreksi kesalahan, memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan benar, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.